Assalamualaikum semuanya. Siapa nih yang excited banget menyambut bulan puasa? Aku tuh seneng banget gitu loh teman-teman, kalau bulan puasa udah mau 2 atau 3 bulan lagi gitu kan. Soalnya apa teman-teman, aku tuh suka banget sama momen-momen puasa. Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan buat nih jajanan lebaran. Ini tuh dari bahan sisa dan cuma 4 bahan aja, bisa dipraktekin di rumah. Buat teman-teman yang nggak punya oven, wajib banget sih nonton ini karena ini tuh nggak dimasak sama sekali. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini tuh aku ada sisa roti Mary gitu loh teman-teman. Ini tuh gimana ya, sebenarnya enak dimakan, cuman kalau kelamaan kan juga nanti bakalan gak enak kan. Jadi biar bermanfaat gitu loh teman-teman, jadi aku bakalan timbang nih sisa roti Mary yang ada di kotak aku ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, kurang lebih yang aku pakai roti Mary-nya sekitaran 130 graman aja. Ini setelah ditimbang kita langsung aja chopper ya teman-teman ya. Ini aku bakalan chopper pakai Miko 5 in 1. Jadi ini tuh bisa buat blender, bisa buat chopper kayak gini. Jadi kalau teman-teman pengen kayak hemat gitu kan dan beli chopper tapi multifungsi, beli ini aja teman-teman. Ini tuh bisa buat blender, kalau mau chopper tinggal diarahin ke arah chopper aja, dan setelah itu kita tinggal chopper aja deh. Ini tuh 500.000 udah dapat 5 fungsi. Menurut aku worth it banget buat kaum menang bening kayak kita ya. Untuk rekomendasi produknya teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini roti Mary aku udah aku halusin, teman-teman bisa lihat sendiri choppernya aja sebagus ini gitu loh buat ngechopper. Dan kalau udah dichopper, untuk kental manisnya aku pakai takaran 110 ml ya teman-teman ya. Jadi ini langsung aja aku masukin kental manisnya. Jadi roti Mary cuma ditambahin kental manis, dijamin ya teman-teman. Kalau teman-teman nanya, "Kak, rasanya kemanisan apa enggak?" Enggak ya teman-teman ya. Kemarin waktu aku nyobain ini, menurut aku kayak dar gitu rasanya. Aku juga kaget gitu loh. Soalnya kalau roti Mary dimakan banyak-banyak kan enak ya. Apalagi roti Mary yang aku pakai ini tuh lebih ke rasa manis banget. Tapi setelah aku tambahin kental manis kayak gini, bukannya tambah manis, tapi dia tuh malah tambah enak gitu loh. Paham gak sih? Jadi rasanya tuh nggak terlalu manis tapi ya enak gitu, paham gak sih? Dan ini sih kuncinya kalau teman-teman nggak mau biskuitnya enak ya, jangan lupa ditambahin garam minimal setengah sendok teh aja, jangan terlalu banyak-banyak biar dia tuh kayak nggak terlalu manis banget gitu loh. Ini kita aduk-aduk terus aja. Kalau menurut kalian udah tercampur rata, kita langsung aja siap bentuk. Kalau teman-teman nggak punya timbangan, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasi timbangan aku ya. Timbangan aku tuh harganya mulai 20 ribuan aja, tapi cok banget dipakai sehari-hari. Ini tuh aku punya timbangan itu tuh udah lama banget dan sampai sekarang tuh masih oke gitu loh teman-teman. Jadi cek aja ya untuk rekomendasinya ya, 20 ribu doang loh, menurut aku worth it sih. Dan ini aku bakalan pakai sarung tangan ya, dan ini tuh sarung tangan juga rekomen banget sih. Pokoknya semua produk yang aku pakai bakalan rekomen banget teman-teman. Soalnya tuh aku pasti nyari yang worth it buat dibeli gitu loh. Ini tuh kalau nggak salah aku beli harganya 6.000 dapat 100 piece. Bayangin dong. Dulu tuh aku kalau disuruh pakai sarung tangan pasti pakai plastik biasa gitu, dan harganya menurut aku lebih mahalan plastik kayak gitu nggak sih daripada sarung tangan kayak gini. Jadi biar teman-teman hemat gitu ya, daripada setiap masak harus pakai plastik gitu kan, mending pakai ini aja teman-teman. Ini tuh sarung tangan plastik yang harganya menurut aku masih worth it banget buat dibeli. Jadi langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Dan teman-teman, untuk biskuitnya ini kita langsung aja bulet-buletin seperti ini aja ya. Kita ambil secukupnya aja sesuai sama ukuran yang kalian inginkan. Setelah itu kita bulet-buletin dan jangan lupa dipadet-padetin ya biar dia tuh padat. Setelah itu next, kalau udah selesai dibuletin semuanya, kita langsung aja siapin coklatnya. Di sini kalau teman-teman pengen coklatnya 2 warna gitu boleh, atau 1 warna juga nggak apa-apa. Cuman karena di sini tuh aku lagi ada ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk coklatnya aku pakai 2 warna. Jadi aku bakalan pakai warna putih dulu. Jadi ini warna putihnya aku bakalan potong-potong sih, sebenarnya nggak dipotong-potong juga nggak masalah. Jadi langsung dilelen aja. Soalnya kan aku punya alat pengeleleh coklat yang worth it banget juga ini buat dibeli. Soalnya kalau ngetim coklat kalau pakai kukusan itu kan panas ya teman-teman ya. Dan aku tuh kemarin nemuin alat yang
bisa buat ngelelehin coklat anti panas gitu loh, paham gak sih? Kita tuh cukup pakai air panas aja. Jadi caranya seperti ini. Ini bagian bawahnya kita isi air mendidih secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak, soalnya kalau terlalu banyak nanti dia tumpah-tumpah. Terus setelah itu bagian atasnya ini kita taruh di atasnya kayak gini. Dan selanjutnya kita langsung aja masukin coklat putih yang udah kita potong-potong tadi. Nggak dipotong-potong aja, dia tuh cepet banget ngelelehnya teman-teman, apalagi kalau dipotong-potong seperti ini. Jadi ini tuh bisa ditinggal, jadi ini kita tinggal aja gitu, kita pinggirin dulu, kita next buat hiasannya. Jadi di sini untuk hiasannya aku pakai yang coklat ya, tapi kalau teman-teman nggak ada bisa di skip sih untuk bagian ini. Dan di sini untuk coklat yang hiasannya ini jangan terlalu banyak ya, kurang lebih 25 gram aja cukup. Jadi di sini untuk coklatnya sebelum aku lelehin aku juga bakalan potong-potong seperti ini. Tapi yang coklat ini karena aku ngelelehnya harus pakai plastik segitiga, aku bakalan masukin dulu ke dalam plastik segitiga seperti ini. Jadi setelah dipotong langsung aja dimasukin seperti ini. Setelah itu kita langsung aja ikat. Ini kalau teman-teman juga butuh plastik segitiga, sok langsung aja mampir di rekomendasi produk aku di deskripsi ya. Linknya udah aku taruh di sana, jadi langsung aja dicek semuanya. Untuk coklat hitamnya aku masukin ke rice cooker, dan untuk coklat putihnya ini biar dia cepet leleh, dia tuh sambil diaduk kayak gini tuh cepet banget teman-teman. Dulu aku tuh paling kesel banget kalau ngelayain coklat karena kan harus di atas kompor ya. Kalau di atas kompor itu tuh tangan kayak kena uap, tuh panas banget gak sih? Ini tuh nggak kena uap sama sekali teman-teman. Benar-benar pengeleleh coklat ini tuh ngebantu aku banget. Aku tuh jadi happy gitu loh kalau ada resep yang ngelelehin coklat. Jadi kalau ada resep yang lelehin coklat kayak gini tuh jadi seneng aja gitu, karena udah nggak sengsara lagi kena panas di atas kompor gitu. Jadi kalau teman-teman pengen kembaran seperti yang aku punya, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini dia biskuit yang udah aku bulet-buletin tadi, kita langsung aja masukin ke dalam coklat lele yang udah kita siapin tadi. Ini untuk coklat lelenya nggak harus putih seperti yang aku punya ya, tapi kalau teman-teman pengen banget kembaran seperti yang aku punya, sok. Tadi aku juga udah spill kan coklat apa yang aku pakai. Ini langsung aja kita lumurin semuanya ya, pelan-pelan aja biar dia tuh terlumurin. Kalau teman-teman pengen lebih rapi, jangan lupa setelah kita lumurin dan kita taruh ke dalam loyang yang udah kita alasin kertas kue tadi, kita langsung aja hentak-hentak sedikit gitu loh teman-teman, biar coklatnya itu lebih merata gitu. Tuh kayak gini aja ya, kita taruh-taruh, setelah itu kita hentain aja biar lebih rata. Tapi kalau menurut kalian itu nggak perlu, nggak masalah ya, jadi nggak harus dihentak-hentakin. Ini biar cakep sih dihentak-hentakin kayak gini ya, contohnya bisa lihat langsung di video. Ini kalau udah selesai semuanya, kita langsung aja ambil coklat yang udah ada di rice cooker tadi, kita langsung aja hias-hias random aja sih sebisa kalian. Sebenarnya aku tuh kalau disuruh hias-hias kayak gini tuh kurang pandai ya, tapi sebenarnya hias kue kayak gini tuh nggak perlu rapi, coba random aja pasti bakalan cantik teman-teman. Dan biar di atasnya tuh lebih ada warnanya, aku kasih hiasan kue kayak gini. Aku nggak tahu sih ini hiasan apa namanya, tapi kalau teman-teman butuh rekomendasi, sok langsung aja mampir di link yang aku share di deskripsi ya. Dan ini dia hasilnya setelah jadi semuanya. Kita tunggu kurang lebih setengah sampai 1 jaman gitu biar dia tuh sampai bener-bener ngeset. Kalau udah ngeset, kita langsung aja siapin cup mini seperti ini. Ini tuh cup mini aku tuh beli dari tahun kapan ya teman-teman ya, bisa jadi di tahun 2019, karena isinya tuh 1000 piece banget gitu loh. Jadi sampai sekarang dia masih ada. Jadi dulu aku beli ini kalau nggak salah harganya 11.000, sekarang tuh udah 19.000 gitu loh. Jadi kalau teman-teman juga butuh rekomendasi ini, sorry banget ya kalau emang harga yang aku beli sama yang aku rekomendasi itu agak jauh, karena emang aku belinya 4-5 tahun yang lalu gitu, bener-bener lama banget habisnya. Jadi worth it banget buat dibeli sih ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam cup. Sorry banget aku belum prepare toplesnya teman-teman, jadi aku masukin ke dalam tin wall dulu ya. Tapi walaupun dimasukin ke dalam tin wall kayak gini, aman loh, tin wall ini tuh kedap udara gitu loh, walaupun ditutup dia tuh nggak bakalan bocor walaupun di dalamnya ada cairan. Dan ini dia hasilnya setelah beku ya, hasilnya benar-benar cantik banget nggak sih? Padahal ini tuh aku pakai bahan sisa yang nggak habis, tapi jadi bermanfaat gara-gara kita kreasiin kayak gini. Ini tahu berapa lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget. Sorry banget ya teman-teman ya, di full video ini tuh aku ngerekomendain semua produk. Soalnya apa? Karena
semua produk yang aku pakai di video ini tuh benar-benar worth it banget buat dibeli. Buat teman-teman yang suka sama video aku, thank you. Buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.